Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya sayangi dan saya banggakan, di tengah maraknya wabah pandemi virus COVID-19 ini memaksa kita untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini kami sampaikan video pembelajaran mata pelajaran PJOK untuk kelas 9 pada KD 3.1, yaitu memahami kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional dengan materi lari estafet. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat anak-anak untuk tetap belajar demi suksesnya masa yang akan datang. Baiklah, kita awali dengan pengertian lari estafet. Lari estafet atau lari sambung atau lari beranting adalah merupakan olahraga atletik yang tergolong di dalam nomor beregu, yang dilakukan secara bersambung dengan menggunakan alat yaitu tongkat dengan ukuran panjang antara 28 sampai dengan 30 cm dengan diameter 4 cm. Perlu diketahui kalau itu olahraga atletik berarti induk atau organisasi tingkat nasionalnya adalah PASI dan tingkat internasionalnya adalah IAAF. Nomor lari sambung yang dilombakan itu ada dua macam, yaitu 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Maksudnya 4 kali 100 meter, satu regu terdiri dari 4 orang, masing-masing orang menempuh jarak 100 meter. Demikian juga untuk yang 4 kali 400. Satu regu terdiri dari 4 orang, masing-masing orang menempuh jarak 400 meter. Tongkat lari estafet ada 4 dengan warna hijau, ungu, kuning emas, dan biru seperti yang anak-anak lihat di dalam tayangan video ini. Berikutnya saya sampaikan cara memegang tongkat estafet saat start untuk pelari ke-1 atau pertama dengan start jongkok. Pada kesempatan ini kami sampaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama memegang tongkat estafet dengan pangkal ibu jari, jari kelingking, dan jari manis, sehingga ketika start, ibu jari dan jari telunjuk menjadi tumpuan berat badannya. Cara yang kedua, yaitu memegang tongkat estafet dengan pangkal ibu jari dan jari tengah, sehingga ketika start, ibu jari dan jari telunjuk menjadi tumpuan berat badannya. Agar lebih jelasnya, coba kamu perhatikan buku paket PJOK kelas 9 pada halaman 77. Berikutnya adalah start. Start adalah saat dimulainya kegiatan. Sedangkan macam-macam start untuk lari ada 3, yaitu start jongkok, start melayang, dan start berdiri. Start yang digunakan untuk lari estafet yaitu pelari ke-1 atau pertama menggunakan start jongkok atau
crouching start. Sedangkan untuk pelari kedua, tiga, dan keempat menggunakan start melayang atau flying start. Tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk lari estafet itu menggunakan alat tongkat yang harus diserahkan dari pelari satu ke pelari berikutnya. Cara melakukan serah terima tongkat estafet diusahakan silang. Artinya, kalau yang memberi tangan kanan, yang menerima tangan kiri. Begitu juga sebaliknya, kalau yang memberikan tangan kiri, yang menerima tangan kanan. Tapi yang biasa atau sering digunakan, yaitu untuk pelari ke-1 dan pelari ketiga, memberikannya dengan tangan kanan, sedangkan pelari kedua dan pelari keempat memberikannya dengan tangan kiri. Sekarang ke whistle zone. Apa itu whistle zone? Whistle zone adalah daerah pergantian tongkat dalam olahraga estafet dengan panjang whistle zone adalah 20 meter dengan lebar 1,22 meter. Jadi 1,22 meter itu sesuai dengan lebar lintasan lari. Dalam suatu perlombaan, apabila mereka melakukan serah terima tongkat estafet di luar batas yang sudah ditentukan, mereka akan dikenakan diskualifikasi. Lalu bagaimana seandainya seorang pelari itu menjatuhkan tongkat? Merekalah yang bertanggung jawab yang harus mengambilnya. Namun apabila tongkat itu jatuhnya sampai ke lintasan orang lain, itu diperbolehkan mengambil dengan catatan tidak mengganggu pelari lainnya. Oleh karena untuk lari estafet itu dilaksanakan putar di dalam stadion, maka sudah otomatis untuk lari estafet 4x100 ada yang larinya melewati tikungan dan ada yang larinya hanya di lintasan lurus saja. Untuk yang lari melewati tikungan yaitu pelari ke-1 dan ke-3. Sedangkan yang larinya hanya di lintasan lurus atau tidak melewati tikungan adalah pelari kedua dan keempat. Untuk lari estafet 4x400, semua pelari mengalami melewati tikungan karena setiap pelari harus menempuh jarak 400 meter, berarti mereka harus putar 1 kali. Sekarang kamu perhatikan cara menerima tongkat pada lari estafet. Cara menerima tongkat itu ada dua, yaitu non-visual dan visual. Untuk non-visual, yaitu menerima tongkat dengan tidak menoleh ke belakang atau tidak melihat ke si pemberi. Untuk visual, yaitu menerima tongkat dengan menoleh ke belakang atau melihat ke pemberi. Sekarang kegunaannya. Untuk non-visual digunakan untuk lari estafet 4x100 meter. Sedangkan visual digunakan untuk lari estafet 4x400 meter. Sekarang yang terakhir adalah finishing. Finishing adalah gerakan memasuki garis finish. Ini merupakan tugas pelari keempat yang harus menyelesaikan lari sampai
garis finish. Sedangkan cara memasuki garis finish ada 3, yaitu 1. Lari terus sampai garis finish tanpa mengurangi kecepatan. 2. Mencondongkan badan ke depan. Dan yang ketiga yaitu memutar atau memilin salah satu bahu. Demikian video pembelajaran lari estafet kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Semoga selalu diberi kemudahan dan kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.